Halo semuanya, kami dari kelompok 1. saat ini kita lagi di peternakan ayam. Selamat pagi Mas. Kami dari Hikmah Mandala mendapat tugas dari bidang studi kewirausahaan untuk mewawancarai di peternakan. Sebelumnya dengan Masnya siapa namanya? Mas Yus. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sejak kapan Mas mulai merintis usaha ternak ayam dan bagaimana awal mulanya? Kalau kandang manual udah 10 tahun. 10 tahun. Kalau kandang sistem close house semi modern ini baru 2 tahun. Oh, gitu. Awal mulanya bagaimana? Bisa merintis usaha ini? Ya awal mulanya ya lihat-lihat tetangga waktu di daerah selatan ada kandang-kandang besar, terus pernah ditawarin sama salah satu kemitraan. Ya harus mau nggak kerjasama di peternakan, ya awalnya belajar habis itu ya sampai sekarang gitu. Oke, baik. Selanjutnya, mengapa lebih memilih usaha beternak ayam daripada usaha yang lain? Ya satu, perputaran uangnya kalau di peternakan ayam lebih cepat gitu. Terus tingkat resiko ketika kita kemitraan itu lebih minim daripada kita usaha-usaha ternak yang lain. Terus kita kan cuma memanajemen perawatan. Kalau menyangkut DOC, pakan, semua kan dari pabrik gitu. Setelah penjualan nanti ya dari perusahaan yang marketing gitu. Selanjutnya, ayam di sini jenisnya apa? Ayam broiler. Ayam broiler. Terus untuk kandangnya jenis apa? Sistem kandang close house. Jadi suhu kita yang ngatur. Kalau kandang manual kan kita cari apa? Kalau kandang manual kan suhunya kan tidak teratur. Tapi kalau kita kan kalau close ini kan kalau kedingin ya kita matikan blowernya, kalau seandainya kepanasan ya kita hidupkan blower. Jadi suhu kita bisa atur. Soalnya kan kebutuhan ayam setiap umur kan berbeda-beda suhunya, sirkulasi udaranya kan selalu berbeda. Ya. Kayak umur ini kan minimal harus 28 Celcius suhunya. Oke. Itu di umur 18-19 gitu. Oke. Kalau untuk kandang ini populasinya berapa ekor? Kalau sekarang 4.700. 4.700. Ya. Itu udah maksimal. Maksimal karena per meter perseginya setiap kandang itu 10. Itu udah ukuran nasional kan. Beda kalau kandang open, kandang manual itu minimal per meter perseginya itu 8. Nah, selanjutnya, berapa ayam yang dihasilkan dalam sekali panen? Kalau sekali panen waktu pengalaman yang 4.000 saya mencapai hampir 11 ton. Gitu. Karena kalau panen kan tidak hitung ekoran, tapi kita hitung tonase. Jadi kalau per ekornya itu ayam ini kan umur 35 itu BW udah 2,2, 2,3, 2 kilo 3 on gitu. Jadi kalau seandainya dipanen umur 40, karena waktu itu ada gejolak pasar, jadi ditahan sampai umur 40 itu bisa mencapai 2,7, bisa juga 3 kilo. Iya. Terus keuntungannya berapa ekor ayam kalau sudah panen? Kalau yang ini waktu itu keuntungan kotor 24 juta. Keuntungan kotor operasional untuk bayar ABK, untuk bayar listrik habis 2 juta, untuk beli sekam ya, untuk operasionalnya itu 8 juta. Jadi sisanya itu omset. Selanjutnya, kendala dari beternak ayam apa? Kalau kandang manual
perbedaannya kandang manual itu kan bau, Ya. karena ya bau banyak lalat. Tapi kalau di kandang khusus kendalanya ya cuma satu, manajemen perawatan. Untuk setiap suhu kan beda-beda kan, setiap bulannya itu kadang ekstrim. Biasanya intervensi suhu dari luar itu berpengaruh, jadi sisa kita apa, menstabilkan aja suhu dalam ruangan. Soalnya kalau seandainya kepanasan, ayamnya stres mati. Kalau kedinginan, ayamnya kena koli, masuk angin, bisa jadi gumuro gitu. Jadi kita hanya penanganan di manajemen perawatan aja. Selanjutnya, bagaimana cara supaya produksi ayamnya bagus? Manajemen perawatan, pekerjaan sampai operasionalnya kayak gas, kayak listrik dimaksimalkan dan lebih teliti, karena kesalahan 2 jam itu bisa fatal. Selanjutnya, ada perawatan khusus nggak untuk peternakan ini? Kalau perawatan khusus itu di hari pertama awal DOC datang, itu perawatan khusus. Kita kan kayak melihara anak bayi Iya. gitu. Dari umur 1 hari sampai 3 hari kita harus menstabilkan suhu gitu. Dari perawatan memang waktu itu ketat. Kalau dari 1 hari sampai 3 hari, 3 hari sampai 7 hari udah sedikit longgar. 7 hari sampai naik sudah longgar. Sampai sisa umur kayak ini kita hanya menjaga ini, makan jangan sampai terlambat supaya FCR-nya nggak membengkak, karena keuntungan peternak itu tergantung dari FCR, keseimbangan bobot sama pakan gitu. Kan bisa ada kan makannya banyak bobotnya nggak naik, itu kita udah rugi ya. Itu ada beberapa faktor. Pertama, suhu nggak stabil, terus pekerja sering terlambat berikan makan, atau amonia naik gitu. Makanya itu aja yang dijaga. Kalau untuk makanan ayam biasanya dikasih makan apa? Ya tergantung umur, karena setiap umur kebutuhan proteinnya kan beda-beda gitu. Ada itu di daftar pakan itu ada, jadi ABK nanti sudah melihat. Terus dari perusahaan juga kan sudah mensuplai umur sekian harus pakai pakan yang starter 1, starter 2, starter 3 kan gitu. Itu sudah disiapkan gitu Iya. ya. Kalau starter 1 itu ayam kecil, butirannya juga kecil. Selanjutnya, Limbah kayak misal bulu ayam atau kotoran itu biasanya diapakan ya? Kalau limbah itu kita terjunkan di pertanian. Ada memang dari rekan di daerah Bangsering itu diolah menjadi pupuk kandang gitu. Jadi kayak ini sekam-sekam ini setelah panen kan diisi di karung, nanti ada yang ambil gitu. Iya, ada yang dikumpulkan, nanti ABK yang ngumpulin, orang kerja yang ngumpulin, nanti diambil untuk nanam cabai. Pengirimannya biasanya kemana aja Pak? Ayam itu ada yang masuk di RPA, rumah potong ayam. Ada juga masuk di bakul-bakul. Nah, nanti kan masuk di jagal-jagal ayam potong gitu kan. Ya, bisa juga di pasar lokal, juga bisa keluar gitu. Karena untuk marketingnya di perusahaan kan udah luas itu. Biasanya di Banyuwangi aja atau sampai keluar kota juga? Tergantung kebutuhan pasar. Biasanya dari situ Bondo ada yang ngambil gitu. berarti sampai ke luar kota juga ya? Ya, dari luar kota. Kirim itu biasanya ayamnya masih hidup gini atau yang udah dipotong? Itu kalau bakul itu kan ngelihat ayamnya yang sehat-sehat. Kalau ayam penyakit kita masukkan ke afkir, harganya lain gitu. Jadi kalau harga kan sudah termasuk kontrak sama perusahaan, jadi tidak bisa mainkan harga, nggak bisa sepihak. Terus gitu. Oke, yang terakhir ini pengaruh pandemi pada penjualan itu ngaruh nggak? Waktu itu sempat libur. Tempat libur. Iya, libur 3 periode itu. Terus harga waktu PPKM juga harga penjualannya
di pasar sepi. Akhirnya waktu itu ayam udah siap panen umur 35, akhirnya tertunda umur ayam 40 hari. Jadi kita nambah operasional, tapi ya kita ambil keuntungan kan dari daging, dari BW. Semakin lama BW-nya naik, walaupun pakannya naik kan keuntungannya juga stabil gitu. Nggak berpengaruh sih sebenarnya. Karena namanya ayam kan jelas orang makan. Iya. Kebutuhan konsumsi hidup. Berarti pengaruhnya cuma sempat libur gitu ya. Libur yang waktu itu PPKM total itu udah cuma 3 panenan libur. Dan memang waktu itu memang stop semua kan. Iya. Aktivitas stop semua, jadi nggak ada kegiatan. Gitu. Terima kasih ya Mas buat wawancaranya. Oke. Ya. Terima kasih. Setelah kami melakukan wawancara bersama dengan Mas Yus, selaku peternak di peternakan tersebut, kami mendapatkan informasi tambahan, namun tidak sempat kami rekam. Berikut apa yang disampaikan beliau kepada kami. Menurut beliau, lebih bagus membuat peternakan ayam di daerah dataran tinggi dibandingkan dataran rendah, karena ayam membutuhkan suhu yang sesuai, dan biasanya penggunaan tenaga listrik di dataran rendah yang digunakan sebagai pengatur suhu lebih boros dan membutuhkan biaya lebih besar. Jika di dataran rendah bisa membutuhkan 4 atau lebih kipas bowler, sedangkan jika membuat peternakan di daerah dataran tinggi hanya cukup menggunakan 2 saja sudah bisa mengatur suhu dengan optimal. Dan setiap harinya kandang ini harus dicek setiap 2 jam sekali untuk mengurangi kematian ayam. She want me